lagu ini. Gak ada yang tahu ya lagu itu. Gue kayaknya mau, kan gue founder ya, Stand Up Indo ya. Gue kayaknya pengen bikin aturan deh. Kayaknya kalau belum lucu jangan ngomong jorok dah. Lagu banget ngeliat ini anjing dari tadi. Lucu belum ngomong jorok tuh kita kayak apaan sih lu gitu. Lucu dulu ya. Orang mah lucu dulu. Apalagi Raffi goblok ngomongin tadi ya. Goblok itu kalau MC nggak punya otak kayak gitu deh. Gak ada otaknya itu. Emang mungkin gak ada yang rekam, mungkin gak ada yang foto. Tapi di tweet aja nih, barusan gue ke Ketawa Comedy Club. Ada komika yang ngomongin dibakar di tempat mati dia. Goblok. Mau sidik nangis, pernah orang gendut nangis gak? Kayak gitu tuh ntar tuh. Goblok banget anjing. Saking ngacunya Putra Pati nama aja. Orang tanpa moral ngomong astagfirullah. Ini Stand Up Network Indonesia. Terakhir kali gue di Istora adalah untuk show gue sendiri Komodo Menoy, dan di pojok-pojok situ orang pada komplain, jadi gue agak-agak trauma sedikit. Tapi gue di sini untuk nonton konsernya Yura United. Selamat datang di .id Weekly Vlog. Officially my first ever payment. Thank you very much, everybody. Thank you. Give it up for your host. Kembali lagi di .id Weekly Vlog, di mana gue akan cerita soal keseharian gue di dalam usaha membangun karir gue. Tapi ini adalah chapter yang relatif tidak diminati sama banyak masyarakat, karena ini adalah chapter gue di Indonesia. Di episode minggu lalu sudah dijelaskan perjalanan gue balik ke sini, dan kali ini dan sampai dengan beberapa minggu ke depan akan jadi episode yang menggambarkan tindak tanduk gue di Jakarta. Gue mau terima kasih sama semua orang yang sudah mendukung atau menyemangati gue. Setelah di episode kemarin gue kasih tau bahwa ini akan jadi tahun yang berat, dan gue masih meyakini akan jadi tahun yang berat. Dan juga gue terima kasih untuk yang sudah bersabar dengan semua komentar judi yang ada di kolom komentar gue. Dan gue udah ngejelasin berulang-ulang ya kan, orang kan selalu bilang, "Bang, lu nggak ngelihat apa bahwa di dalam kolom komentar lu tulisnya judul semua?" Lihat gue. Malah prediksi gue, lu yang nggak sadar bahwa setiap kali ada komen judul, dalam waktu beberapa jam aja, itu komen judul itu udah nggak ada. Tapi selalu muncul komen judul baru dengan nama akun baru. Jadi misalkan nama akun judulnya Founder77. Nanti gua masukin Founder77 ke keyword yang mesti kehapus di semua video. Nanti dia muncul lagi Founder7 spasi 7. Udah beda lagi tuh. Nanti kalau misalkan gua masukin kode itu ke kata yang mesti di blok, nanti muncul lagi tuh Founder spasi 77 nyambung, atau Founder 7-nya aneh lagi, 7 huruf miring, italik, 7 gede, berubah. Nanti kalau misalkan yang Founder 77 udah habis semua, nanti muncul lagi misalkan tulisannya Boya Hoki gitu. Nanti Boya Hokinya gue blok, nanti ada Boyanya B gede, H gede. Nanti Boya terus aja gak ada habisnya. Jadi kayaknya orang gak ngeh bahwa sebenarnya komen judi yang dia sebut itu udah gak ada, tapi selalu tergantikan sama yang baru. Setiap video YouTube gue kayak gitu. Pusing sekali. Karena admin gue satu, admin yang ngerjain ini mungkin juga robot, bahkan itu ribuan. Jadi nggak akan habis. Tapi ya karena admin saya juga dibayar mahal, jadi setiap kali ada itu gue lihat, gue kasih admin gue untuk dihapus-hapusin. Dan akhirnya jadi kayak whack-a-mole gitu. Tau whack-a-mole? Lu tau dingdong yang lu megang palu terus ntar mukul sini das, ntar muncul sini das, terus aja makin lama makin cepat. Nah jatuhnya jadi kayak gitu, kayak whack-a-mole.
Pokoknya ketahuilah setiap kali ada keyword judul baru, udah pasti judul itu akan gue temukan dan gue suruh blokir. Nanti abis itu hilang tuh komen judul itu spesifik. Tapi nanti muncul lagi akun judul baru dengan nama yang baru dan gak ada putusnya. Jadi sekarang karena lo udah tahu, tolong jelasin sama, karena pasti ada di kolom komentar nih ada lagi judul lagi. Nanti lo jelasin aja tuh sama orang dan juga yang kedepannya nanti ya bantu gue jelasin. Oke, yang terjadi di minggu ini Senin. Biasanya Senin dan Kamis gue lari, tapi karena hari Sabtu gue main bola, hari Minggu gue main basket, gue cek Garmin gue, itu recovery-nya masih 41 jam lagi kalau gue nggak salah, dan gue disaranin untuk nggak olahraga. Jadi akhirnya gue nggak olahraga. Senin itu gue kegiatannya adalah mentoring Suci. Jadi udah lama gue nggak terlibat di Suci karena guanya ada di Amerika Serikat, udah nggak jadi juri Suci 3 musim gue. Juri tetap Suci 3 musim. Dan gue akhirnya ketemu dengan para peserta Suci, ada 5 orang. Peserta Suci lagi ngeliatin foto gue telanjang. Lagi mentoring, ini 1, 2, 3, 4, 5. Mentoring Suci biar lucu, biar pecah. Saat itu dan ya sharing soal gimana caranya punya mental juara, gimana caranya punya showmanship, dan kayaknya ada dampaknya karena pas syuting hari Rabunya tuh katanya adalah salah satu episode yang paling pecah. Abis itu gue berangkat ke rumahnya Arif Brata untuk promo di YouTube Arif Brata. Selalu menyenangkan untuk ketemu Arif Brata dan untuk kali pertama gue datang ke rumahnya dia untuk konten. Bahkan waktu kami nyampe pertama kali bukain si Sabit di rumah sebelah kan. Jadi satu rumah kayaknya untuk tempat tinggal, satu rumah untuk bikin konten. Kita tunggu aja kontennya muncul di YouTube-nya Arif Brata. Habis itu hari Selasa yang pasti gue ini ngisi ke podcast Lanturan Kompas. Seingat gue sih itu. Seingat gue tidak ada kegiatan lain. Coba gue cek. Iya. Malamnya gue open mic. Jadi gue mampir dulu ke Kompas untuk ngisi podcast Lanturan. Dimana banyak yang bilang itu adalah versi Kompasnya untuk bocor halus politik. Tapi kendati pun yang hadir adalah jurnalis, dia nggak spesifik. Dan bukan nggak spesifik, lebih tepatnya dia nggak dalam ngebahas politik. Artinya kan kalau bocor halus kan benar-benar dapat informasi dari jurnalis-jurnalis mereka yang melakukan investigasi dan liputan khusus terhadap berita-berita politik. Kalau yang lanturan kan enggak, bahkan disebut lanturan karena kadang-kadang ngelantur juga. Bagaimanapun, di situ menyenangkan sekali. Senang ngobrol-ngobrol dengan 2 hostnya. Dan terlebih lagi, momennya menarik karena Kompas, Litbang Kompas tuh baru aja diserang masyarakat karena survei mereka kan soal 80,9 masyarakat Indonesia puas sama Prabowo. Dan gue berkesempatan untuk mengutarakan pendapat gue soal survei mereka ke merekanya langsung, jadi menyenangkan. Abis itu gue berangkat ke markas karena malamnya gue open mic di markas Comika, lagi ada open mic untuk Suci yang syuting hari Rabu, tapingnya kan soal hari Rabu tuh. Nah, ketika nyampe ke situ, menuju ke situ, gue dikirimin durian. Jadi waktu gue di Menara Kompas tuh ketemu sama Mas Heri. Mas Heri ini adalah pengusaha durian yang pernah gue samperin tempatnya, Kampung Duren di Purwokerto. Coba Dit, munculin Dit episode waktu gue ke Purwokerto dan makan durian. Si Mas Heri ini adalah pengusaha durian yang kalau misalkan nawarin durian tuh ada dongeng itu panjang, mau tuh ini durian begini, durian begitu, ketemulah di Lanturan. Dia kirim deh durian. Dia saat itu bawa gue, ngasih gue durian kupas yang udah di tempat gitu. Menuju ke sini dia bilang, saya lagi ngirim 3 buah durian ya. Soalnya nggak enak ngirim yang ngasih Mas Panji durian kupas, saya kasih durian buah durian dikasih. Buah durian dikasih, terus gue open mic kan, gue ngelihat ada open mic-nya Ali Akbar, gue ngeliat open mic-nya Dani Beler, dua-duanya lucu parah. Nah terus abis itu gue open mic untuk persiapan mensrea, untuk ngelatih jok-jok baru. Nah, nggak lama kemudian gue dapet informasi Mas Panji durian udah nyampe.
ada 3 buah duren. Duren bener-bener duren sebuah buah gitu. Akhirnya gue bilang sama yang nonton. Di bawah ada orang kirim gue durian 4 buah. Pada suka durian nggak? Kalau suka durian, kelar gue open mic, kita makan durian bareng-bareng di bawah. Ada 4 durian. Kalau gue makan sendiri, mati gue. Nggak bisa main serean naik. Kepala gue biasanya berurat kan, ini berduri. Lucu banget gue anjing. Gue makan durian, bener-bener makan durian. Hujan-hujan, sambil nungguin hujan makan durian. Menyenangkan sekali makan durian bersama dengan followers. Udah, setelah dari itu hari apa ya? Selasa. Oke, udah abis itu selesai. Hari Rabu gue hadir ke Suci Kompas TV untuk menjadi juri di itu kayaknya 5 besar ya, 5 besar. Abis itu semifinal ya. Setelah paginya gue lari dulu. Jadi setelah gue cek Garmin gue udah waktunya untuk olahraga. Hari Rabu, walaupun memang jadwalnya di Kamis, hari Rabu gue mesti untuk lari. Nah karena gue pakai Garmin kan sekarang. Garmin kan dia suka, gue kan pakai Forerunner 55. Dia tuh suka nyaranin latihan-latihan tertentu. Dan karena ini baru gue pakai, salah satu yang disaranin adalah untuk kayaknya namanya base training. Jadi base training itu adalah dikasih 3 matriks kalau gue nggak salah. Durasi, jarak, dan pace. Lu lari sampai nyentuh ketiganya. Jadi apakah nyentuh pace-nya dulu, pace-nya dikasih 722 kalau nggak salah atau apa, gue lupa. Terus durasinya dikasih 25 menit, terus jaraknya dikasih 7 kilo kalau gue nggak salah. Nah, gue nggak tahu gimana ceritanya, nggak ngerasa fit banget, lari gue nggak ngerasa oke, tapi gue lari dari rumah, terus ke velodrome, terus akhirnya balik lagi ke arah rumah dan akhirnya nyentuh juga base-nya mereka. Dapatnya gue dapat di durasi larinya. Durasi lari kelar, sudah selesai. Cuman gue ngerasa sluggish, gue nggak ngerasa fit, tapi setidaknya gue udah lari lagi dan udah dapat si Garmin-nya udah dapat informasi soal kemampuan gue. Habis itu gue ke Suci. Masuk vlog. Nah, mana lagi? Ah, mana lagi? Itu udah. Mana lagi? Di Suci saya happy sekali karena bisa ngejuri, bisa ketemu sama Cing Abdel, bisa ketemu sama Radit, bisa ketemu sama Selin. Terus saat itu Bang Komeng nggak ada karena dia sakit, dia baru balik dari IKN. Terus ya udah akhirnya bisa bercanda-bercanda sama Radit. Terus bisa bercanda-bercanda sama penonton. Senang ketemu sama komika-komika yang lagi pada ngumpul. Terus itu adalah episode roasting Anies. Itu episode pecah banget, 2 putaran. Putaran pertama ngerosting Anies, putaran kedua materi dengan tema biasa. Nah, Anisnya karena lucu komentarnya waktu dia di roasting, sama Kompas ditawarin mau jadi juri nggak, kerjanya ngomen doang. Akhirnya Mas Anis ikut ke juri dan ikut komen. Komennya lucu-lucu banget. Bahkan ada satu momen kayaknya pas roasting, kan jadi di roasting terus boleh komen balik, roasting komen balik gitu. Komennya Mas Anis terhadap materi stand up Firza Logika lucu banget. Tapi ada satu momen di mana penonton sampai standing ovation. Saking lucunya si Mas Anis itu. Terus setelah itu bubaran kayak biasa, gue sempat nggak sengaja nongkrong sama para juara Suci. Habis itu saya balik. Tersanjung sekali bersama dengan juara berapa? Suci berapa? 10. Suci 6. 1X 9, 8, 5. Lu ngapain? Saya makanya di belakang. Oh iya. Saya juara 3. Salah satu yang terbaik di Indonesia juga. Dan Itu atas gue. Senang sekali bisa kembali hadir di Suci. Dan segala informasi dari Suci itu sampai grand final gue akan ngisi terus mumpung gue lagi di Jakarta. Itu hari Rabu. Hari Kamis gue ada RUPS di Comika. Itu adalah salah satu alasan kenapa gue ke Jakarta adalah untuk RUPS Comika. Dan malamnya gue stand up di Comedy Gym. Di Comedy Gymnya Comika. Untuk lagi-lagi melatih materi stand up gue untuk mens rea. Pokoknya gue mengoptimalkan kehadiran gue di Indonesia.
untuk bisa open mic sesering mungkin menuju Mensrea yang memang dalam beberapa bulan lagi. Ini kan Februari ya, Maret, April udah jalan Mensrea, jadi tidak sabar. Nah, itu Kamis gue open mic di Markas Comika. Hari Jumat gue juga open mic lagi. Hari Jumat itu gue open mic di 2 tempat. Sorry, ada yang gue lupa. Adit tolong selipin. Hari Senin tanggal 27 tuh gue abis dari Arif Brata tuh open mic gue. Gue ke open mic ke Jakpus di Cempaka Putih. Abis itu gue lanjut ke Ketawa Comedy Club untuk open mic di situ. Hampir gue lupa. Jadi abis dari Arif Brata gue pulang dulu sebentar karena open mic-nya Jakpus itu nggak jauh dari rumah gue. Jadi gue balik dulu sebentar, terus gue open mic di Jakpus, ngetes beberapa beat baru. Abis itu gue langsung pindah ke Ketawa dan gue dalam kondisi ngantuk banget. Sumpah gue ngantuk banget, tapi namanya juga mesti kerja keras dan mesti mendisiplinkan diri untuk open mic karena gue pengen ngasih yang terbaik di Mensrea. Gue nyampe ke Ketawa dan ketika nyampe Ketawa kan gue tuh kan open mic setelah para finalis suci open mic di situ. Pas gue nyampe sana mereka udah kelar, tapi si Rais sama Ilham ya, kalau gue nggak salah, yang MC mereka nunda-nunda stalling time sampai gue nyampe dan akhirnya gue nyampe dan open mic hampir gue lupa. Udah itu tadi Rabu juga udah, Kamis juga udah. Nah Jumat gue, Jumat gue, iya open mic tadi gue mau cerita. Open mic-nya itu gue di Ketawa Comedy Club dulu jam 7:30. Gue ngambil yang terawal, komika kedua naik kalau gue nggak salah. Karena gue juga mau latihan lagi. Terus abis itu gue langsung ngebut ke Stand Up Indo Jakbar. Udah lama sekali gue nggak open mic di Stand Up Indo Jakbar. Bahkan terakhir kali gue open mic di Stand Up Indo Jakbar itu persiapan untuk Komodo Menoy sebelum COVID 2019 gue kesana. Jadi 20, 21, 22, 23, 24, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. 6 tahun gue open mic di Jakbar, gila. Dan ketika nyampe sana ternyata masih sama, masih banyak asap rokok. Pusing sekali, banyak sekali asap rokok. Tapi yang paling menarik tau nggak di Stand Up Indo Jakbar? Semua komika-komika perempuan yang mau open mic didahulukan. Kebijakan yang menarik sekali karena open mic kan kadang-kadang bisa sampai malam ya. Kasian juga nih komika-komika perempuan yang secara budaya tuh kayak nggak bisa dan nggak dibiarkan sama orang tuanya untuk kelayapan malam-malam. Jadi mereka didahulukan. Jadi open mic cewek baru yang cowok-cowok. Nah, terus gue naik juga di situ dan open mic di Jakbar. Sudah lama sekali nggak open mic. Nah hari Sabtu harusnya gue main bola. Tapi nggak tahu kenapa pas bangun-bangun tuh kepala gue pusing banget, bener-bener pusing ngerengat gitu. Terus gue mikir kenapa ya gue nggak makan sebelumnya, tapi biasa juga nggak makan malam sebelumnya. Pusing banget kepala gue khawatir jantung kan. Ya udah daripada gue paksa lagi, udah mending gue istirahat aja. Dan nggak ngapa-ngapain, bahkan gue nggak keluar rumah hari Sabtu. Seperti itu bener-bener rest day-nya gue. Nah hari Minggu gue diundang ke konsernya Yura Yunita, yaitu Bingah. Konser ini diselenggarakan di Istora Senayan, Jakarta. Yura mengundang gue untuk hadir karena terakhir kali gue ngundang Yura dan Dona untuk nonton gue di Komodo Menoy, Istora Senayan, Jakarta. Karena gue juga suka sama lagunya Yura itu pasti, dan karena Yura juga baik banget sama gue, Yura mau gue ajak ke YouTube gue waktu ngomongin soal Rukun Komika. Terus Yura juga berapa kali cerita dia suka nonton gue stand up. Bahkan dia adalah salah satu pelanggan Comika.id. Dan pada saat yang bersamaan gue juga pengen punya reference konser ya. Gue kan jarang banget nonton konser. Jadi gue gue menerima tawarannya Yura untuk datang ke sana. Nah, gue mau cerita runutan kejadiannya. Habis itu gue mau ngomongin momen-momen favorit gue dari konsernya Yura. Tapi sedikit di depan gue mau ngasih tau bahwa konser Yura adalah salah satu
konser terbaik yang pernah gue lihat dari siapapun. Dan gue punya pengalaman tidak banyak memang untuk nonton konser. Gue cuma nonton konser Glenn 2 kali. Terus konser siapa lagi ya? Gue kalau stand up special tuh gue tahu banyak banget yang gue tonton. Tapi kalau konser musik siapa ya? Ya gue tonton konser siapa ya? Kalau misalkan ada band manggung di acara apa sih, itu sering lah. Tapi kalau konser musisi tertentu, gue cuma nonton Glenn 3 kali. Di Istora sekali, di JCC sekali, dan di Istora lagi. Yang di Istora ini gue lebih utuh nontonnya. Gue sama Mila waktu itu nontonnya. Nggak banyak memang, nggak banyak. Tapi dari yang gue lihat, kemarin konser Yura bagus banget. Bagus banget, sangat-sangat inspiratif. Gue nyampe ke situ, acaranya kan mulainya kalau gue nggak salah jam 3. Gue nyampe situ jam 2 karena gue pengen, tadinya gue sempet pengen wawancara Yura sebentar. Tapi gue nyampe situ setengah 3 dan terlalu mepet. Yuranya udah make up, terus ada touch up lagi, dia juga sambil kayak penyanyi-penyanyi pada umumnya. Jadi gue gak mau ganggu dia lebih lama lagi. Gue bahkan duluan ketemu sama Donna. Gue bilang, Donna udah full make up. Gue bilang, congrats, sukses. Terus Donna ngomong gini, gue inget terus kehebatan lu menenangkan penonton yang marah. Jadi kan dia nonton tuh waktu Komedo Menuai. Donna sama Yura tuh ngelihat bagaimana penonton di pojok-pojok itu pada protes. Dan mereka tuh udah beberapa kali, termasuk kemarin waktu gue datang ke konsernya, bilang mereka tuh kagum sama crowd control gue, kemampuan gue untuk ngomong sama penonton gue dan mencoba untuk menenangkan dan menguasai keadaan gitu. Buat Donna sama Yura tuh mengagumkan. Katanya dia kagum banget lah sama gue. Dan bahkan di wawancara gue dengan Yura juga ngomong hal yang sama. Terus gue duduk di samping Yura keluar, duduk di kursi makeup, terus gue duduk, gue bilang, Yura, sukses ya. Moga-moga semuanya berjalan dengan lancar. Terus baik Donna dan Yura tuh mengungkapkan mereka tuh deg-degan gitu. Terus gue bilang sama mereka, gue bilang, udahlah, gue inget, gue kasih tahu mereka omongan yang pernah diarahkan kepada kami oleh salah satu pimpinan grup teater waktu gue kuliah. Jadi waktu gue kuliah di Fakultas Seni Rupa dan Desain, itu ada kelompok teater namanya Lambaners. Salah satu pentolannya tuh Ade dan Denny. Nah kalau nggak salah si adeknya itu bilang bahwa sebelum manggung, dia bilang gini, kurang lebihnya ya, manggungnya tuh udah selesai. Manggungnya tuh kemarin waktu kita latihan berbulan-bulan, sekarang tuh cuma sisanya doang. Itu prinsip yang menarik sekali. Dia pengen bilang bahwa apapun yang terjadi sekarang di panggung, itu tuh akumulasi dari latihan kita. Sebenarnya tuh manggungnya atau kerjanya adalah kemarin. Makanya kita latihan gila-gilaan, kita persiapan gila-gilaan karena sekarang adalah sisa dari persiapan tersebut. Karena kita yakin persiapan kita udah bagus, ya udah sekarang ya udah main aja deh gitu. Nah itu gue sampaikan ke Donna sama Yura, kayaknya itu nempel sama mereka karena di kolom komentar Instagram gue itu yang disebut sama Yura. Tapi terus gitu gue bilang good luck ya deg-degan nih. Terus Yura lagi-lagi bilang jadi inget waktu di Istora, keren banget Mas Panji gitu-gitu. Terus gue bilang udah tenang aja, you'll do great kata gue. Nah waktu dia ngomong deg-degan, gue tuh kan gak ada bayangan deg-degan kenapa. Karena gue pikir ya namanya juga manggung pasti deg-degan, semua juga kalau manggung deg-degan. Pas gue lihat show-nya, ternyata gue ngerti kenapa deg-degan.
bukanya aja terbang. Dibukanya aja Yura terbang Yuranya. Pakai sling, shoot gitu sampai ke panggung. Pantesan deg-degan. Gue ngelihat, perasaan gue mengatakan, Yura pas terbang juga mukanya udah kelihatan deg-degan. Mukanya kelihatan panik gitu, walaupun tentu coba untuk ditutupi. Perasaan gue mengatakan dia tuh deg-degan. Tapi sepanjang acara, ada banyak sekali elemen yang membuat gue mengerti kenapa deg-degan. Kalau stand up komedi ya, di atas panggung tuh cuma ada gue. Kalau yang salah, kalau ada salah, ya salah gue. Yang bisa nutupin kesalahannya, ya gue. Tapi konser seperti konsernya Yura, dan juga gue rasa konser-konser lain, kemungkinan salahnya tuh banyak sekali karena ada banyak orang di atas panggung. Elunya mungkin gak salah, tapi orang lain salah, bisa kelihatan. Gue tuh kayak ngelihat Yura tuh ya. Yura kan bukan cuma nyanyi, dia nari dan komunikasi penontonnya bagus banget. I think one of the best communicator on stage to the people probably would be Yura, dan Donna juga bagus sekali. Percaya sama gue, ada banyak penyanyi yang nggak bisa komunikasi dengan baik di atas panggung dengan penonton, banyak sekali, kaku, dan akhirnya jadinya kayak ya udah musik aja, nyanyi gitu. Banyak yang jago, Arman Maulana jago, David Naif jago, Glenn jago, tapi Yura juga jago, Donna juga tenang sekali. Gue sejujurnya kagum ngelihat Donna komunikasi sama penonton, luas sekali. Kayak dia lagi, kayak stand up comedian kalau boleh jujur. Dan Yura juga, tapi selain dia tentunya ada bagian di mana dia ngomong sama penonton dan dia nyanyi, tapi dia juga nari dan narinya sama penari-penari lain. Gue tuh setiap kali Yura nyanyi di antara penari itu kan kelibet-kelibet, gue takut ketampol gitu, pelepok gitu, takut banget gue. Abisnya banyak banget penarinya, terus gerakannya cukup liar, terus Yura nyanyi aja lewatin kayak gitu. Terus gue ngeliatnya, ya astaga jangan sampai kena tampol ya. Ada aspek tari yang salahnya mungkin besar. Dan gue yakin mungkin Yura sempat salah-salah dikit. It doesn't matter, nobody cares. It's not that nobody cares. It's a concert. Maksud gue, nggak ada yang terlalu mempermasalahkan yang kecil-kecil gitu. Salah-salah dikit juga nggak apa-apa. Bahkan ada satu momen di mana Yura tuh nge-start ulang lagunya. Pas bagian apa ya, pas bagian lagu itu kalau nggak salah dia sempat ngulang dikit. Dan itu biasa aja, gue nonton Kanye West di tengah-tengah lagu, hold on, let's start all over again, I fucked up gitu. Terus penonton gitu. Dan waktu Yura juga ulang lagi juga penonton juga responnya biasa-biasa aja, karena namanya juga live ya, kita tuh tahu bahwa salah satu yang berharga justru adalah hal-hal yang di luar rencana kayak gitu. Jadi ada narinya, ada kombinasi antara bandnya, guanya yang nari dan dengan screen yang di belakang. Aduh, ada banyak banget peluang untuk ada yang salah di luar Yuranya sendiri. Yuranya mungkin bisa mengontrol diri sendiri, tapi kan Yura kan nggak bisa mengontrol kesalahan-kesalahan orang lain. Gue dapat informasi, nggak tahu ini benar atau nggak, tapi gue percaya sekali sih informasi yang gue dapat karena orangnya orang dekatnya Yura. Gue dapat informasi bahkan waktu latihan sling itu sempat nyangkut di tengah-tengah. Kalau itu bener, gue ngerti kenapa Yura tuh waktu terbang tuh deg-degan. Karena waktu latihan itu nyangkut di tengah, lu kebayang gak sih? Nyangkut, maksud gue sebenarnya kan gak perlu ya Yura terbang. Tapi kelihatan sekali, sangat-sangat kelihatan bagaimana Yura ingin memberikan yang terbaik di situ. Sangat kelihatan. Usahanya above and beyond. I mean, she could have just sing and maybe dance. And everybody would be happy. Tapi di konser kemarin tuh Yura melakukan lebih dari itu. Sebagai orang yang mungkin juga dimentor sama Glenn ya. Ada DNA-nya Glenn dalam konsernya Yura. Seperti konsernya Glenn, di konsernya Yura tuh ada kejutan. Glenn senang banget ngasih kejutan. Di konsernya Glenn juga, di konsernya Yura ada kejutan. Ada banyak sekali kejutan dari featuring yang ada di atas panggung, termasuk featuring yang ada di layar. Jadi sepanjang acara tuh ada narator. Orang-orang udah ngomong, ini suara siapa ya? Gue juga kayak, ini suara siapa ya? Terus gue ingat ada, siapa yang ngomong ya? Torik kalau nggak salah. Yang bilang kayak suaranya Iwan Fals ya, ternyata bener. Setelah kita dengerin narasinya, di klip terakhir, tiba-tiba diungkap bahwa yang dari tadi ngomong itu adalah Iwan Fals. Kaget dong semua orang, anjir, ada Iwan Fals. Tapi kejutan-kejutan yang di atas panggungnya juga keren-keren. Kayak ada Gempi tiba-tiba,
ada Gempi nyanyi. Nah itu juga ada satu momen di mana kesalahan juga mungkin terjadi. Gempi nyanyi, feeling gue, Gempi nyanyi, temponya itu rada off. Beberapa, gak semuanya. Di beberapa bagian, Gempi rada off, sehingga partnya tuh ditebelin sama Yura. Dan Gempinya juga ngeliatin, oke, gue jadi ngikutin Yura. Sehingga jadi sempurna. Dan itu, lagi-lagi adalah kehebatan Yura untuk memastikan bahwa ada dia untuk nge-guide si Gempi. Tapi Gempinya, she's so adorable, has a beautiful angelic voice. Bukan tidak di level yang sama dengan suara Sherina waktu masih kecil ya, tapi ya ibunya penyanyi, bapaknya entertainer, nggak kaget kalau misalnya dia tampak tenang sekali untuk anak seumur dia di atas panggung. It's amazing. Terus seperti juga konsernya Glenn, konsernya Yura juga menampilkan seniman senior dan seniman zaman sekarang. Glenn sering kayak gitu. Dia bukan cuma pemainnya, dia suka ngundang. Dia pernah ngundang Faris RM. Glenn tuh sangat hormat sama senior-seniornya dan sangat suportif sama yang baru-baru. Dan itu juga terjadi di konsernya Yura. Yang penyanyi-penyanyi barunya tuh ada, gue nggak tahu sih sejujurnya namanya siapa aja, tapi ada banyak banget lah penyanyi-penyanyinya itu, ada penyanyi-penyanyi yang angkatannya kayaknya angkatan di bawahnya Yura. Dan semuanya tuh gayanya beda-beda. Gue minta maaf ya kalau misalnya ada yang, soalnya kayaknya beberapa follow gue deh, setidaknya di Instagram. Gue minta maaf karena saya tolol, saya nggak tahu. Tapi ada klipnya mereka berjajar. Terus, seperti juga Glenn, konsernya Yura juga nangis-nangis. Glenn seneng banget nangis di konsernya dia. Nangis mulu. Dan si Yura juga nangis-nangis. Seperti konsernya Glenn, konsernya Yura juga ada medley. Dan seperti juga konsernya Glenn, konsernya Yura juga punya semacam pesan sosial. Karena ada satu momen di mana Yura memanggil teman-teman difabel ke atas panggung. Dan itu menambah kaya gitu. Konsernya Yura itu ya, gue tulis ini di kolom komentar gue. Gue nggak pernah ngerasa selengkap itu nonton konser. Selain konser Yura. Lengkap sekali. Gue kan pernah cerita ya, kenapa sih orang suka nonton horor? Kenapa orang suka ditakut-takutin? Kenapa sih orang suka nonton film drama? Kenapa orang suka sedih? Kenapa orang suka nonton stand up? Kenapa orang suka ngomong orang lain ngomong sompral gitu? Itu ucapan stand up comedian. Kalau di luar panggung itu jahat itu kan. Tapi ketika ada panggung enggak. Kenapa tuh kayak gitu? Karena kita itu ngerasa hidup kalau kita bisa nyentuh semua emosi kita. Kayak lu mau nangis nonton film drama, tapi kan lu nggak mau nangis beneran karena anak lu meninggal atau ibu lu meninggal, lu nggak pengen itu. Lu mau ditakut-takutin nonton film horor, tapi kan lu nggak mau takut beneran ketemu tuyul gitu kan. Sama, lu mau ngetawain hal-hal jahat di stand up, tapi kan lu nggak mau ngomong kayak gitu di dunia nyata, dan bahkan lu nggak mau itu kejadian di dunia nyata. Jadi kita tuh nonton film drama, nonton film horor, nonton komedi karena kita pengen nyentuh emosi-emosi. Kita tuh ada jahat-jahatnya dikit, tapi nggak pengen jahat beneran di dunia gitu. Sama kita juga pengen sedih sebenarnya, tapi nggak pengen beneran sedih. Kayak gue, kalau lagi pengen nangis, gue cari-cari homecoming troops tuh di sosmed banyak tuh video-video tentara pulang ke anaknya yang paling bikin gue nangis sih. Dan konsernya Yura itu nyentuh semua emosi. Bayangin, acara belum mulai, udah nangis gue. Udah nangis, belum mulai. Karena di atas panggung, Yura ngasih video-video yang menyentuh hati. Gue bilang sama Ika, Head of Management yang sempat ngurus Yura dan sempat megang Glenn, gue bilang, anjir gue belum mulai aja udah nangis kata gue lihat itu. Jadi gue bahagia, jelas rasa bahagia, kagum, jelas kagum karena semuanya begitu bagus gitu ya. Gue ngerasa takut gitu, takut ngeliat dia jatuh. Gue ngerasa kaget karena ada banyak kejutannya. Gue ngerasa sedih, ada satu bagian. Wah gila, masa mau nangis lagi gue. Ada satu bagian gue kangen anak-anak, gue sedih banget. Waktu, apa sih judul lagunya tuh? Pokoknya yang tentang pulang. Jangan lupa pulang. Terus dia tuh ngasih klip gitu. Wah, gila masih bisa. Dia ngasih klip gitu, dia ada kayak apa bapak pulang ke anaknya dan segala macam.
hancur gue langsung bengong gitu. Mata gue kembeng banget. Karena di detik itu gue langsung ingat anak-anak gue dan anak-anak gue sakit. Barusan tadi pagi gue bangun. Mila nanya Shira kayaknya mesti dibawa ke dokter. Baca teks itu aja gue udah langsung sedih banget. Terus dia nanya kartu asuransinya Shira ada di mana ya. Jadi kalau di Amerika Serikat pengobatan tuh bisa gratis untuk Dipo, untuk Shira, untuk Mila, untuk gue nggak harus bayar karena kami di cover sama asuransi tuh. Asuransinya pemerintahnya gitu kayak BPJS-nya. Jadi kalau di Amerika Serikat tuh ada perusahaan asuransi komersil tapi dibayarin sama pemerintah. Nah, jadi gue sama anak-anak tuh punya. Kalau sakit tuh tunjukin kartu itu, nggak perlu bayar, benar-benar di cover. Bahkan dokternya tuh nggak mau lu bayar. Di banyak sekali kesempatan dokter itu bilang, baru lu udah ada asuransi belum gitu. Terus ada sih tapi gini-gini lu harus tunjukin karena ngapain bayar udah pakai asuransi gitu. Jadi dokternya nggak mau dibayar, bukan nggak mau dibayar, dokternya pasti dibayar sama pemerintah tapi atau asuransi, tapi dia tuh menganjurkan sama kita tuh jangan bayar. Bahkan waktu Shira masuk rumah sakit, dokter sama susternya aja bilang pastiin ini nggak dibayar ya, lu kan di cover asuransi gitu. Nah masalahnya kartu asuransi kesehatan Shira kebawa mau gue ke Jakarta. I feel so stupid as a parent. I feel so stupid karena kenapa kebawa sih sama gue? Gue nggak tahu mereka sakit. Gue pergi nyampe sini mereka sakit. Shira hari pertama gue pergi Shira langsung sakit. Kita tahu. Kita udah cerita ini berapa kali. Kita tahu kenapa Shira sakit. Tahu kita. Karena ayahnya pergi. Lu tau gak sih video-video kayak, lu suka ngeliat gak di Instagram gue banyak banget. Nggak di For You gue, karena gue liatin mulu jadi muncul mulu. Tau gak video anak perempuan yang lengket banget sama bapaknya sehingga dia cemburu sama ibunya. Pernah ngeliat video-video kayak gitu gak? Kayak ada satu video tadi baru aja gue lihat ada anak perempuan lagi di tiduran di atas bapaknya. Dia bilang gini, ayah lebih sayang anak perempuannya daripada istrinya gitu, lebih cinta anak perempuannya gitu. Ditanya sama si ibunya kan, kenapa? Apa buktinya? Iya, ayah tadi ngasih aku jelly beans, mama nggak dibeliin jelly beans kan, makanya dia lebih sayang sama aku gitu. Gue tuh sama Shira tuh deket banget. I remember every moment where I get to hug her and carry her. Gue masih ingat. Dan gue ingat waktu gue tinggalkan terakhir kali, dia meluk gue lama banget di ruang tamu dan dia cium pipi gue. Dia udah remaja sekarang, jadi gue udah gak pernah minta dia nyium pipi gue dan dia juga udah jarang nyium pipi gue. Jadi dia nyium pipi gue berkali-kali dan wajahnya senyum tapi gue tahu itu. Dia sedih sebenarnya. Dan gue nangis itu. Nangis gue yang aduh, I just wanna go home. I wanna go home. Nangis gue. Nah di depan gue tuh ada, kayaknya namanya Torik ya kalau nggak salah ya. Maaf ya Torik kalau saya lupa. Pokoknya Halilintar tapi bukan Atta aja. Dia sama pasangannya juga terkenal. Gue lupa siapa. Terus ada Rizky Febian dan ada Mahalini. Terus ada Vidi. Terus ada Sheila Dara. Terus ada siapa lagi ya? Ada Enzi sama Maulana. Ada Gigi, dan kalau nggak salah ada Rafathar, dan ada Titi DJ. Terus si Iki nengok karena sepanjang acara tuh gue sama Iki tuh teriak-teriakan, anjing keren banget, saya pengen jadi penyanyi, kata gue, keren banget. Gue nangis terharu ngeliat keren, sequence openingnya Yura tuh bagus banget, sequence openingnya dari dia terbang. Terus lagunya kan pertama lagu yang rada slow, habis itu dia harus bahagia kalau nggak salah ya. Bagian itu juga bagus banget. Terus langsung kalau nggak salah lagu ketiga ya, itu lagu favorit gue tuh, Duhai Sayang. Itu lagu Yura favorit gue. Menurut gue itu lagu keren banget. Terus jadi gue sama gitu, gitu-gitu kan. Pas pulang tuh dia nengok, kayaknya dia mau ngomong sesuatu sama gue, dia ngeliat gue nangis gitu. Kenapa Mas Panji? Gue kangen anak-anak gitu. Oh iya jauh ya gitu. Terus Vidi nengok gitu, kasihan Mas Panji gitu. Sedih banget, gila sih itu. Gila. Lengkap banget, gue gak pernah selengkap itu. Merasa sebagai manusia di luar gue nonton konser Yura. Konser Yura membuat gue lengkap banget jadi manusia. Dan itu
didesain sama dia. Dia pengen nyentuh semua emosi itu dan itu mengagumkan sekali. Nah dalam konsernya Yura, ada beberapa bagian favorit gue. Pertama, sequence opening tadi gue udah bilang, itu kayaknya it's a very strong opening. It's dramatic, it's beautifully choreographed, it's beautifully sung. Keren banget. Dan bagian tengahnya tuh bener-bener ngasih gambaran ke belakang bakal kayak apa. Karena baik dari tata cahaya, LED yang di belakang, musik, tari, semua itu menggambarkan, oh ini dia, bakal kayak begini sepanjang konser. Dan itu menyenangkan sekali. Terus bagian favorit gua, yang terfavorit gua, adalah bagian ketika Yura ngajak ibunya. Ngajak ibunya ke atas panggung. Ibunya itu lucu banget. Jadi kan sponsor itu kan Le Minerale ya. Kayaknya ada adlib berapa kali. Kayaknya keywordnya adalah rasanya ada manis-manisnya gitu. Nah terus pas ibunya tuh kayaknya adlibnya tuh dititip dalam bentuk pantun. Nah terus gue lupa, pokoknya pantun kan dua bagian gitu ya. Bagian pertama itu diakhiri dengan kata lele kalau nggak salah. Terus ibunya tuh harusnya nutupnya di bagian kedua adalah Le Minerale. Tapi ibunya Le Mineral. Terus Yura kayaknya kasih tahu Le Minerale. Terus ibunya nambahin Le. Lucu banget. Lucu banget ibunya Yura dah, sumpah. Ibunya Yura lucu banget. Dan ibunya Yura kan bisa nyanyi. Yura cerita waktu dia kecil dia ngeliatin ibunya nyanyi mulu. Terus ibunya nyanyi lagunya Ruth Sahanaya favorit dia. Dia ngefans sama Ruth Sahanaya, terus dia nyanyi lagu Ruth Sahanaya favoritnya dia. Pada momen itu aja itu udah haru karena ada ibu dan anak lagi nyanyi bareng. Gue sebagai seorang anak yang penyanyi, inget ibu gue juga penyanyi, tapi nggak pernah nyampe ke karir seperti gue, tentu gue pengen berbagi panggung ini dengan ibu gue. Itu aja udah mengharukan sekali. Tiba-tiba di tengah panggung, Yura bilang sama ibunya. Dia bilang, Bu, sebenarnya tuh aku, Mah atau apa ya, aku tuh punya kejutan. Mama kan ngefans sama Ruth Sahanaya. Tiba-tiba Ruth Sahanaya masuk dari belakang nyanyi, gila men. Gila. Ibunya kaget ngeliat ada Ruth Sahanaya. Terus bagian ketika mereka nyanyi bertiga, keren banget. Gila. Itu keren banget. Ingat ya, bahwa ibunya tuh nggak tahu bakal ada Ruth Sahanaya. Jadi harmonisasi antara mereka itu terjadi di situ. Kalau mamanya kan ngambil suara satu, si Ruth Sahanaya kayaknya ngambil suara duanya, kayak terus Yuranya juga masuk. Jadi harmonisasinya itu benar-benar terjadi di situ. Keren banget. Abis itu Yuranya berkaca-kaca, gue bisa ngebayangin betapa bahagianya. Bukan cuma ibunya dibagi panggung untuk manggung. This is the stage you deserve, kurang lebihnya Yura bilang. This is supposed to be your career. This is supposed to be yours. Enjoy this, gue akhirnya senang bisa ngeliat lu manggung di depan penonton itu. Bukan cuma itu, nggak cukup sampai di situ. Idolanya dibawa sama Yura, idolanya nyanyi bareng, keren banget sih, gila. Gila itu, gila. Terus momen favorit gue adalah pengungkapan Iwan Fals juga, karena mengejutkan sekali. Ternyata surprise yang dia bawa bukan cuma di panggung, tapi juga di layar. Terus salah satu momen favorit gue adalah waktu dia duet sama Donna. Juga favorit gue adalah Donna. Dia nyanyi daur hidup, bener sih? Gue ngomong daur ulang sama daur hijau, kayaknya bukan ada daur hidup. Gue senang karena nggak tahu gimana ceritanya, Donna sangat tenang. Walaupun dia sebenarnya nyelip di tengah-tengah setnya Yura, tapi dia tidak tampak seperti orang nyasar di situ. Gue cukup sangat bangga sama Donna, dan itu menandakan bahwa Donna ditakdirkan untuk sesuatu yang besar. Tapi tentunya harus diisi sama kerja keras, disiplin, pengorbanan, perjuangan, untuk bisa sampai ke titik seperti itu dengan usahanya sendiri. Tapi he has what it takes to be a superstar. He was kind of like a rock star at that time karena dia keren banget penguasaan panggungnya. Terus momen favorit gue juga
Menurut gue momen favorit gue juga waktu dia nyanyi sama penyanyi-penyanyi lain. Karena gue kenal wajah-wajahnya. Tapi gue lupa namanya siapa. And they're all beautiful. They're all, they have beautiful voices. They have beautiful costume. They look beautiful. Dan senang ngelihat Yura berbagi panggung dengan mereka gitu. Kayaknya yang satu grogi, yang satu yang di sebelah kanannya Yura kayaknya grogi karena diginin mulu sama Yura. Terus sama bagian favorit gue tuh bagian terakhir. Dia di lagu itu, di lagu ada satu lagu tapi gue lupa lagunya apa. Itu yang dia bawa di Fabel itu udah ditutup pakai konveti. Nah terus artis yang di depan gue tuh dibawa sama elonya untuk pulang biar nggak tabrakan sama penonton. Takutnya kan ya penonton bubar terus pada diajak foto gitu kan. Terus gue juga diajak cabut. Tapi acaranya belum selesai. Gue pengen nonton. Terus ditanya emang nanti bubarannya sama penonton, kata gue. Gue mah nggak kayak mereka. Mereka mah artis beneran. Vidi, Mahalini, Rizky, kalau benar namanya Torik, Titi DJ, mereka semua artis beneran. Kalau gue mah pelawak gitu. Nggak ada yang gila gitu. Bapaknya nggak ada yang kayak gitu. Ada juga foto biasa aja, maksud gue nggak gimana. Jadi gue pengen nonton. Nah lagu terakhir itu gue suka. Apa lagunya? Apa sih lagunya? Pokoknya yang video klipnya tuh yang, aduh gue lupa lagi judulnya. Tahu nggak sih yang kita satu frekuensi, apa sih judulnya? Gue lupa dah. Bisa sih gue Google tapi it doesn't matter. Pasti di sini di kolom komentar juga ada yang ngasih tahu. Gue suka karena satu momen Yura bilang gini, coba lihat teman-teman, siapa yang di sini datang sama keluarganya, siapa yang di sini sama pasangannya, siapa yang di sini sama teman-temannya, tiba-tiba rame banget. Terus ayo pelukanlah sama temen lu. Terus di depan gue tuh ada geng perempuan-perempuan temenan pada nonton. Saya peluk sahabatmu, terus mereka pada gini. Kayaknya emang Yura tahu persis bahwa show-nya dia itu adalah kesempatan untuk teman-teman pada keluar dan main bareng dan nonton bareng gitu. Karena itu yang benar-benar terjadi. Dan mengharukan sekali, itu salah satu momen favorit gue. Dan momen favorit gue adalah ketika fansnya Yura paling depan nyanyi We love you, Yura United, we do, Yura United, we do, we love you Yura, we do, oh Yura, we love you. Itu lucu banget gue. Full circle banget gitu dari menikahi fans MU yang moodnya rusak kalau MU-nya tolol, terus sampai disuruh tahajud sama ibunya untuk mendukung MU, terus sampai fansnya si Hip Yura ini mengubah namanya menjadi Yura United. Lucu banget. Nah, pulangnya abis itu ya gue pulang. Salah satu yang gue rada terkejut ya, bukan rada terkejut, gue rada nggak nge sampai akhirnya pulang adalah ternyata enak banget nonton konser kelar-kelar sore ya. Acara gue kan malam semua. Acara ini tuh kelar-kelar tuh sore, kayaknya enak banget. Akhirnya pulang-pulang sore. Terus ya udah acaranya selesai. Nah, gue ngelihat suksesnya Yura ya. Dan mungkin Yura juga nggak mau bilang belum sukses, dan ya berarti mungkin juga Yura masih bisa menanjak. Sepanjang gue nonton Yura itu, gue mikirin soal imagine what she had to go through to become the entertainer that she is today. Nggak gampang loh. Nggak gampang, coba lu bayangin. Lu bayangin Yura dulu deh, lu ngeliat Yura pertama kali di acara TV apa tuh yang dia akhirnya jadi gengnya Glenn. Lu ngeliat Yura dari situ, lu mesti bayangin betapa beruntungnya. Gue nggak mau menganggap Yura nggak ada kerja kerasnya. Itu akan kita bahas. Jadi gini, untuk membuat Yura sampai dengan karir seperti ini, ada hal-hal yang Yura bisa kuasai dalam karirnya, dan ada hal-hal yang Yura nggak bisa kuasai dalam karirnya. Contoh, Yura nggak bisa milih dia lahir di keluarga seperti apa. Lu bisa bayangin, di Indonesia ada banyak banget orang yang pengen jadi penyanyi, tapi mungkin nggak semuanya lahir di keluarga seperti Yura. Yura beruntung ibunya nyanyi, dia ngelihat itu. Yura beruntung keluarganya mendukung.
Yura dari kecil udah nulis lagu dan lagunya bagus. Gue rasa sedikit banyak ada pengaruh gen juga. Tentu ada pengaruh nurture, tapi faktor nature-nya gede juga. Dan bayangin, di luar sana banyak yang lahir orang tuanya bukan penyanyi. Sehingga bukan cuma bakatnya nggak nurun, tapi orang tuanya nggak ngedukung. Anaknya pengen lomba nyanyi aja nggak dikasih. Ya kan, anaknya pengen lomba nyanyi dong nggak dikasih. Anaknya seneng nyanyi dibilang nggak usah nyanyi kalau lagi di meja makan nggak sopan gitu. Lu bisa kebayang nggak ada yang kayak gitu? Ada orang tua yang nggak ngizinin anaknya untuk keluar nyanyi malam-malam di kafe, padahal itu dibutuhkan untuk tumbuh kembang karir seseorang. Lu bisa ngebayangin nggak? Nah, gue nggak tahu apakah Yura itu atau seberapa besar dukungan keluarganya, tapi itulah faktor-faktor yang di luar kuasanya Yura gitu. Dan faktor-faktor yang dalam kuasa Yura itu adalah kedisiplinan, kerja keras, kegagalan. Lu mesti tahu bahwa untuk nyampe di setiap level dalam karir itu tuh kan susah kan. Bahwa lu nyampe ke titik ini, belum tentu lu bisa naik ke level ini loh. Bayangin betapa banyak, mungkin jutaan orang dengan suara bagus di Indonesia yang bisa sampai ke titik ini nih. Terus untuk progres lagi dalam karir, dia kan mesti naik ke titik ini. Nah, karena ada prinsip tuh, what got you here won't get you there. Skill, kemampuan yang lu miliki untuk mencapai ke titik ini, nggak bisa dipakai untuk mencapai ke titik ini. Lu mesti naikin skill lu. Dan bukan cuma itu, ketika lu mau naik, tantangannya juga banyak. Akhirnya, kena ke mentalnya juga makin berat. Mampukah penyanyi itu bisa naik ke sini? Dan ketika nyampe ke sini nih, masih level sini begini, gue nggak kebayang sih. Di setiap progresi karirnya Yura itu pasti ada permasalahannya. Ada aja. Makin ke belakang makin berat. Pengorbanan yang Yura mesti lalui makin menyakitkan. Lelah yang Yura mesti hadapi makin melelahkan. Tapi dia bisa ngelewatin itu. Ada hal yang dalam kuasa dia, seperti misalkan support system yang baik, punya suami yang ngedukung misalnya, punya sahabat yang ngedukung. Gimana dengan bayangin kalau misalnya ada orang, kan gini ya, untuk bisa punya tahan banting, kemampuan untuk tahan banting, itu tuh banyak faktor di luar kuasanya Yura loh. Kalau kita bilang, ya itu kan Yuranya juga mentalnya kuat gitu. Ya memang sih ada nangisnya, ya memang sih ada menyerahnya, tapi dia bisa mengatasi itu. Karena terbukti dengan posisi dia di dalam karir. Di luar sana ada banyak orang-orang yang emang secara mental tuh nggak bisa aja, beneran nggak bisa. Gue pernah cerita ya, orang yang punya masalah dengan mentalnya itu sekarang mesti diselesaikan. Karena kalau kita nggak menyelesaikan masalah kita dengan masa lalu, korbannya adalah masa depan orang lain. Dalam hal ini seringkali adalah anak. Banyak banget anak-anak di Indonesia itu tuh jadi korban trauma orang tua. Dan itu berdampak di psikologisnya dia. Yang ketika dia dewasa, dia tuh jadi punya keterbatasan diri yang nggak bisa dalam kuasanya dia. Gimana ya? Ini tuh bawaan dari orang tua gue agak susah untuk jelasinnya. Misalnya gini. Misalnya ada seorang anak. Dia datang dari keluarga yang orang tuanya berantakan. Berantakan itu bapaknya suka mukulin ibunya. Dan setiap kali dia ngelihat bapaknya dan ibunya udah mulai manis lagi, peluk-pelukan lagi, ciuman lagi, tiba-tiba hari besok ya ibunya bisa diinjak palanya sama bapaknya. Terus kabur mereka. Pindah, numpang nginep di rumah siapa. Sebentar bapaknya nangis-nangis, maafkan aku, terus balik lagi ke rumah. Terus dingin, terus hangat, terus si anak ini ngeliat lagi bapaknya. Ibu sama bapaknya ciuman lagi, peluk-pelukan lagi, ketawa-ketawa lagi. Dia pikir udah happy, tiba-tiba besoknya didorong sampai jatuh, palanya bocor. Ketika tumbuh besar, perempuan ini tuh jadi punya kendala psikologis, kendala mental. Dia tuh resah setiap kali ngeliat sesuatu itu baik-baik aja. Cemas dia. Karena dari kecil, dia ngelihat berulang-ulang, setiap kali keadaan lagi bagus-bagus aja dan baik-baik aja, selalu tiba-tiba ada sesuatu yang menyakitkan dalam hidupnya. Perempuan ini tumbuh besar jadi perempuan yang ketika ngelihat sesuatu baik-baik aja, dia tuh
langsung self-sabotage. Karena dia khawatir, ada anxiety itu. This is real, this is very real. Karena dia takut, dia patahin sendiri, dia sabotase diri sendiri. Nah bayangin gimana caranya maju kalau kayak gitu. Setiap kali keadaan berjalan dengan baik, dia patahin sendiri. Dia bikin buruk keadaannya. No joke, this is actually happening. Nah, perempuan ini gimana coba mau menguasai itu? Itu datang karena trauma dari masa lalunya. Itulah kenapa gue bilang, Yura untuk bisa sampai titik seperti ini, itu tuh, this is going to sound very weird, but it's a blessing from God. We are blessed to have an entertainer like Yura, karena ada hal-hal yang membuat dia sukses karena kemampuan dirinya yang membawa dia menjadi layak untuk sukses, kerja kerasnya, disiplinnya, pengorbanannya itu semua datang dari Yura. Tapi juga pada saat yang bersamaan ada hal-hal yang di luar kuasa Yura, yang beruntungnya bisa membawa Yura ke titik seperti ini. Every time you see anybody successful, it's a blessing. It's not easy to be successful. I know firsthand it's not easy to be successful. Makanya gue, setiap orang yang sukses, respect gue. Kayak Deddy Corbuzier, susah sekali untuk gue ngeliat jelek Deddy Corbuzier. Nggak bisa objektif gue. Susah sekali. Kenapa? I know the shit that he has to go through. Dia dulu pesulap yang tampilannya kayak Kung Fu Panda dia itu. Dulu tuh dia kayak Kung Fu Panda, cabi-cabinya kayak Kung Fu Panda. Gue pernah ngeliat foto ketika dia belum jadi siapa-siapa. Gue pernah ngeliat dia jadi pesulap di Waterbomb atau Waterboom, yang manapun itu. Gue ngeliat dia, gue ikut progresi karirnya. Gue sampai dia titik nggak kekejar sama pesulap lain di Indonesia. Lalu dia jadi talk show host, sukses. Hitam putih itu sukses. Udah ditinggalin jadi YouTuber, sukses. Jadi buzzer, sukses. Gue ngelihat orang sukses di level apapun. Ada penjahat sukses juga perlu gue nggak perlu lulus. Tapi gue jadi, you know what? I don't like what you do, but I respect the success that you gain. Kayak nonton film American Gangster, Frank Lucas, Denzel Washington. Lu ngeliat kan betapa mencapai ke titik itu tuh susah loh. Poin gue adalah, punya Yura adalah sebuah berkah untuk Indonesia. Agak lebay, rasanya tidak. Dan bukan cuma ngomongin Yura. Siapapun di Indonesia, siapapun. Lu ngeliat siapa? Band favorit gue Malik and Essentials. Malik and Essentials ada berkah. Do you know how hard it is to be a band? Do you know how hard it is? Malik and Essentials udah ngelewatin berbagai macam hal dalam hidup. Dalam karir mereka. Personel keluar masuk, manajer cabut, apa segala macam. Wah gila dah. Gila. Siapapun yang sukses layak mendapatkan hormat dari kita, termasuk Yura. Dan Yura menginspirasi gue untuk jadi entertainer yang lebih baik. Ada banyak hal-hal yang gue lihat dari konsernya Yura yang kelihatannya bakal ada aplikasinya di Mens Rea nanti tanggal 30 Agustus di Indonesia Arena. Tapi bukan terbang. Tolong. Gue posting video Yura terbang. Bang, Mens Rea nanti sayang sih kalau nggak terbang. Udah gila kali lu, ngapain gue stand up terbang? Ngapain gue cuma terbang pakai sling ke atas panggung. Udah ya guys, udah ya. Gue udah terbang ya. Ngapain anjing? Itu aja dari gue. Makasih banyak. Kita ketemu di episode berikutnya. Dan gue akan cerita lagi apa yang terjadi dalam hidup. Thank you. Oh ya, kasih tahu lagu Yura favorit lo di kolom komentar. Thank you. Bye. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Mau mengingatkan saja bahwa seluruh video gua stand up di New York City bisa lo akses dengan menjadi member YouTube gua. Ada 3 level, ada yang Rp30.000, Rp125.000, ada yang Rp1,5 juta. Masing-masing punya manfaat sendiri-sendiri. Tapi yang pasti, dari yang Rp30.000, lo udah bisa akses semua video stand up gua di New York City tanpa disensor, tanpa dipotong, termasuk video-video yang sebelumnya. Terima kasih sekali lagi. Teman
temanku Radit sangat peduli dengan kecantikannya. Dia harus selalu on point di TV. Bilang kayak video.